Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan topik 2 demonstrasi kontekstual pada mata kuliah pemahaman sosial emosional. Adapun nama kelompok 4 yaitu yang pertama Elita Silviani, kedua Emi Ermawanti, ketiga Eida Umrotin Ali, keempat Evi Velia Yahya, dan yang kelima Haslina Putri Lestari. Langsung saja kita ke LK 2.4. Pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Nah, menurut kelompok kami, beberapa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan dalam hal sosial emosional yaitu diantaranya yang pertama, harus mempunyai kesadaran diri yang kuat. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus memiliki kesadaran diri yang kuat untuk dapat mengendalikan diri pada berbagai situasi lingkungan yang akan dihadapi. Kedua, mampu mengelola emosi dengan baik. Sebagai seorang guru, tentunya tantangan yang tidak kalah penting adalah mengendalikan emosi, mengingat kita dihadapkan dengan peserta didik yang memiliki karakteristik beragam. Tentunya mengelola emosi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar kita dapat mengendalikan diri ketika menghadapi masalah di kelas. Selanjutnya, nomor 2, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Baik, menurut kelompok kami, kasus yang pernah kami amati berdasarkan pengalaman kami pada saat melakukan PPL 1 dan 2, yaitu ketika kami menginstruksikan untuk menyiapkan proses pembelajaran yang kondusif. Peserta didik tersebut masih makan dan ngobrol bersama temannya, dan bahkan sering izin keluar untuk ke kamar mandi ketika pembelajaran berlangsung. Ketika dilakukan pendekatan, ternyata peserta didik tersebut memiliki permasalahan keluarga yang membuatnya menjadi tidak semangat untuk belajar di sekolah. Ditambah dengan jam pelajaran, pertama ada beberapa peserta didik yang sering melewatkan sarapan karena jarak rumah dan sekolah yang jauh. Ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Menurut kelompok kami, beberapa cara yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mendukung pembelajaran sosial emosional diantaranya yaitu sekolah harus menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung bagi semua peserta didik. Lingkungan yang positif dan mendukung akan membantu peserta didik merasa nyaman dan siap belajar. Kemudian, sekolah dapat melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Melalui pertemuan orang tua, seminar, atau program komunitas, sekolah dapat memberikan informasi dan sumber daya kepada orang tua untuk mendukung perkembangan sosial emosional anak-anak mereka. Dan sekolah dapat mengembangkan proses pembelajaran yang terintegrasi untuk mengajarkan keterampilan sosial emosional kepada peserta didik. Ini dapat meliputi pengajaran langsung melalui mata pelajaran seperti pendidikan karakter atau melalui kegiatan ekstrakurikuler yang melibatkan kerja tim, kolaborasi, dan pengembangan keterampilan sosial. Nah, adapun tantangan bagi sekolah yaitu kesadaran diri dari peserta didik, guru, maupun karyawan yang masih kurang. Kedua, kesadaran orang tua mengawasi peserta didik di rumah
masing-masing yang masih kurang. Yang ketiga, kerjasama sekolah dengan orang tua itu kurang dilakukan. Yang keempat, apakah karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Baik, menurut kelompok kami, karakteristik peserta didik tentunya dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional. Karena karakteristik dapat menunjukkan pengenalan diri yang mereka miliki terkait kemampuan sosial dan emosinya. Karakteristik dengan latar belakang yang berbeda-beda dapat mempengaruhi termasuk tingkat perkembangan sosial emosional, latar belakang budaya, pengalaman hidup, dan perbedaan kepribadian. Namun terdapat beberapa cara untuk menghadapi kendala tersebut seperti pembinaan sosial emosional. Nah, untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul, sekolah dapat menyediakan pembinaan sosial emosional bagi peserta didik. Pembinaan ini membantu peserta didik dalam mengatasi kendala yang mungkin mereka hadapi. Kedua, menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pendekatan yang efektif. Guru dapat mengadaptasi metode pengajaran, materi, dan pendekatan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu peserta didik. Ini mungkin setiap peserta didik mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Selanjutnya kita beralih ke LK 2.5, di mana yang pertama Anda dapat mencatat hal penting yang muncul di pikiran Anda pertama kali untuk menonton atau teringat pada film itu. Nah, setelah kami menonton film Laskar Pelangi, menghadirkan banyak momen yang mengesankan. Pertama kali menonton atau teringat pada film ini, hal-hal yang mungkin muncul di pikiran yaitu yang pertama, guru yang hebat. Nah, yang memainkan peran penting dalam menginspirasi dan membimbing anak-anak di sekolah, desa-desa terpencil yang hampir ditutup karena minimnya murid dan fasilitas. Kedua, pentingnya pendidikan. Di film ini memberikan kita pesan kuat tentang pentingnya pendidikan dan bagaimana hal itu dapat menjadi kunci untuk membebaskan kita dari kemiskinan dan keterbatasan. Ketiga, keberanian dan ketekunan. Di film ini mengisahkan tentang keberanian dan ketekunan anak-anak dalam menghadapi tantangan dan mengikuti impian mereka. Meskipun dihadapkan pada berbagai rintangan seperti kemiskinan hingga tantangan dalam mencapai mimpi-mimpi mereka. Namun dengan semangat juang yang tinggi, mereka berhasil mengatasi setiap rintangan dan meraih prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dan terakhir, persahabatan dan solidaritas yang kuat. Di film ini memberikan banyak pelajaran tentang arti sebuah sahabat dan segala sesuatu akan memudahkan jika diselesaikan bersama-sama. Kedua, bila Anda sudah menonton film tersebut, apa yang bisa Anda pelajari di film tersebut berhubungan dengan guru yang menjadi agen perubahan? Nah, menurut kelompok kami, hal yang dapat kita petik dalam film Laskar Pelangi yaitu menggambarkan bagaimana seorang guru memberikan inspirasi dan motivasi kepada para peserta didik untuk bermimpi lebih besar dan mencapai potensi mereka. Sebagai agen perubahan, guru memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kehidupan peserta didik dengan menginspirasikan peserta didik untuk mencapai hal-hal yang lebih baik untuk masa depan.
Pada film Laskar Pelangi ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana guru-guru di sekolah tersebut menggunakan metode pengajaran yang kreatif dan inovatif untuk menarik minat belajar peserta didik dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik, meskipun dengan sarana dan prasarana yang sangat kurang. Film Laskar Pelangi memberikan gambaran kepada kita tentang peran penting guru sebagai agen perubahan dalam membentuk kehidupan peserta didik di masyarakat. Selanjutnya, Anda bisa menonton film alternatif lain yang berhubungan dengan guru sebagai agen perubahan, seperti menurut kelompok kami, setelah menonton film Sekolah Rimba, terdapat beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Di antaranya yaitu yang pertama, peduli terhadap lingkungan sekitar dan mencintai alam. Film ini mengandung pesan tentang pentingnya menghargai nilai-nilai kehidupan dan lingkungan sekitar. Para peserta didik diajarkan untuk mencintai alam, menjaga kelestariannya, dan menghormati budaya serta tradisi masyarakat setempat. Kedua, menumbuhkan sikap gotong royong. Pada film ini diperlihatkan tentang kerjasama antar warga untuk membangun sekolah, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran, dan menciptakan ikatan yang kuat antara sekolah dan masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa guru sebagai agen perubahan tidak dapat bekerja sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Yang terakhir, apa yang bisa Anda pelajari dari kejadian atau film tersebut, dan apa hubungannya dengan pembelajaran sosial emosional? Yang pertama yaitu Dead Poet Society, membahas pendidikan dan puisi. Film ini juga menginspirasi kita semua agar berani bertindak untuk mendapatkan keinginan kita dan untuk membentuk para muridnya agar para muridnya bisa hidup sesuai keinginannya. Guru selalu memberikan semangat kepada muridnya untuk selalu melakukan perubahan dalam hidup mereka, karena setiap anak punya potensi masing-masing dan tugas guru adalah membantu mengembangkan potensi tersebut, bukan membentuk sesuai keinginan orang tua ataupun sekolah. Mr. Keating menggunakan pendekatan yang unik dan interaktif untuk mengajar yang tidak hanya melibatkan murid secara intelektual tetapi emosional. Mr. Keating mendorong muridnya untuk mengejar keinginan mereka dan menekankan pentingnya kesadaran diri, pengelolaan emosi, empati, keterampilan sosial, dan motivasi, sehingga Dead Poet Society mengajarkan bahwa pendidikan itu tidak hanya tentang pengetahuan akademis, tetapi juga tentang mengembangkan kemampuan untuk berinteraksi secara sosial dan mengelola emosi, yang merupakan komponen penting dan keberhasilan dan kebahagiaan dalam kehidupan. Yang kedua, Sekolah Rimba merupakan sebuah inisiatif pendidikan yang unik di Indonesia yang menggabungkan pembelajaran akademik dengan pengembangan minat, bakat, dan life skill anak-anak. Dalam pembelajaran sosial emosional yang berkaitan dengan menjaga hubungan kerja sama, membuat keputusan yang bertanggung jawab, mengelola emosi, memecahkan masalah, dan membangun empati. Selain itu juga ditekankan dalam berbagai kegiatan yang direncanakan untuk menyadari
potensi mereka seperti melaksanakan kegiatan berkebun, sholat duha, kegiatan kreatif, dan tidur siang untuk meningkatkan konsentrasi. Dengan demikian, sekolah rimba memberikan contoh bagaimana pendidikan dapat lebih dari sekedar pengetahuan buku, tetapi juga tentang mempersiapkan anak-anak untuk menjadi pemimpin masa depan yang seimbang, dengan hati yang penuh kasih sayang dan pikiran yang visioner. Ini sangat sesuai dengan prinsip-prinsip sosial emosional yang bertujuan untuk mengintegrasikan keterampilan sosial dan emosional ke dalam pengalaman belajar anak-anak atau peserta didik. Baik, mungkin uh, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Untuk mengakhiri presentasi ini, kita cukupkan dengan membaca Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.